Pada pembelajaran ini saya akan mencoba memberikan materi berkaitan dengan bagaimana kita seharusnya bersikap terhadap media massa, bagaimana seharusnya saya kritis terhadap media massa, dan bagaimana saya seharusnya bertanggung jawab menggunakan media massa. Apa media massa, apa pengaruhnya, dan bagaimana seharusnya kita bersikap, kita akan bahas. Perkembangan teknologi kian pesat, apalagi teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir ada banyak inovasi untuk mempermudah jalinan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan di smartphone kita semua, browser, game online, email, Facebook, WhatsApp, dan masih banyak yang lainnya. Sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi dan menjadikannya sebagai barang penting harus dibawa kemanapun. Secara psikologis, ini bisa mempengaruhi remaja, senang menunjukkan eksistensi di sosial media. Anggapan katrok tidak memiliki akun sosial media menjadi budaya yang lumrah di kalangan remaja. Menulis status dari kegiatan sehari-hari hingga curahan hati itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, menjadi rutinitas harian, sudah menjadi hal yang lazim. Saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para penggunanya, menjadikan para remaja senang hidup di dunia maya dibanding dunia nyata. Smartphone juga mengurangi daya konsentrasi penggunanya. Berdasarkan penelitian Dr. David W. Goodman, smartphone memiliki karakter yang mampu membuat penggunanya melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Cenderung membuat seseorang kesulitan menyerap informasi karena fokus yang mudah beralih dari satu hal ke hal yang lainnya. Pengurangan aplikasi yang tidak penting itu juga perlu, juga menjadi alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi menjadi solusi dalam mengurangi sederet dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Berbicara namanya bersikap kritis terhadap media massa, saya pikir kalian lebih memahami deh apa itu media massa. Media massa itu tidak hanya koran, televisi, bisa juga handphone itu kan. Dalam handphonemu itu ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa mengajak kita untuk ke arah negatif kalau kita tidak menggunakannya dengan baik. Contoh Instagram, contoh lagi Facebook, contoh lagi apa? TikTok sekarang lagi rame-ramenya kan. Kalau kita nggak bisa mengatur diri kita nggak bisa berpikir secara jernih, kita tidak bisa berpikir secara dewasa, menggunakan media massa secara bijak, bertanggung jawab, maka yang terjadi adalah kita akan dikuasai oleh media massa. Kita akan bisa dikatakan menjadi budaknya media massa seperti itu. Mengapa saya bisa mengatakan seperti itu? Contoh sajalah Instagram. Bandingkan berapa jam kalian belajar dan bandingkan berapa jam kalian bermain Instagram. Bandingkan berapa jam kalian belajar dan bandingkan berapa jam kalian bermain YouTube. Membuka YouTube, menonton YouTube. Bisa dibandingkan. Kalau kita mau buat review data, kita mau buat olah data, bisa jadi imbang-imbang lah gitu kan. Artinya apa? Kita belum mampu bisa mengolah dengan baik bagaimana menggunakan media massa secara bertanggung jawab. Kita belum bisa berpikir secara kritis. Aku harus bagaimana dengan media massa ini? Aku harus bersikap apa terhadap tawaran-tawaran dari Facebook, Instagram, YouTube ini gitu kan. Apakah aku harus menerima semua apa yang kulihat? Apakah aku harus menolak semua apa yang kulihat? Tentu tidak. Kita harus menyaringnya dalam artian kita harus memilih mana yang baik untuk hidupku, ya saya lihat, saya tonton, saya perbuat, saya lakukan. Kalau nggak baik untuk hidupku ya jauhilah, jangan cari penyakit kalau bahasanya. Jangan cari masalah dengan sesuatu yang bahkan bisa merugikan dirimu. Zaman saya kecil dulu, zaman saya remaja, namanya media sosial itu nggak seluas, semaju, seterbuka seperti sekarang ini ya teman-teman. Contoh saja HP itu dulu masih tulalit gitu kan. Kalau sekarang udah layar lebar, bahkan bisa nonton semua apa saja di HP kita sekarang ini.
Dulu saya remaja mainnya ya, bahkan waktu kecil saya mainnya seperti ini, tempat seperti ini. Seperti yang ada di Talenta nih teman-teman ya. Ini bisa bermain di sini. Kita bisa ngapain saja di sini, bermain. Menjadi pribadi yang asik. Kalau sekarang semuanya serba main HP. Bahkan sama orang di dekatnya aja nggak sapa-sapaan, nggak tegur-teguran, main HP sendiri, main laptop sendiri, main PUBG sendiri, main app sendiri kan. Nggak jelas itu apa, itu nggak jelas pokoknya. Jadi yang saya mau katakan apa? Zaman sekarang udah berkembang. Mari sama-sama kita lebih kritis lah terhadap apa-apa saja yang terlihat, apa-apa saja yang nampak di depan kita. Artinya kita bisa memilih apakah harus bermain ini, apakah tidak harus bermain ini, atau bagaimana. Selain dampak-dampak yang negatif, itu banyak sebenarnya pengaruh media massa bagi diri kita ke arah yang lebih positif. Contohnya, misalnya kita lebih dekat dengan saudara-saudara kita yang ada di luar pulau, bahkan di luar dunia, gitu kan? Bukan di luar dunia, di luar negara maksudnya, di luar negeri misalnya. Kemudian kita juga bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, misalnya di Amerika, misalnya di Australia kan gitu kan, terjadi kebakaran atau terjadi perkembangan apa gitu kan. Itu cepat karena kita menggunakan media massa dengan baik. Tapi kalau tidak menggunakan dengan baik, ya itu tadi, kita terbawa arus. Akhirnya kita dikuasai sama namanya medsos. Suka-suka kita mau komentar apa di YouTube dan segala macam tanpa memikirkan perasaan orang lain yang dikomentari. Ya seperti itu media massa. Saya pikir itu teman-teman. Guys, kalau di jalan raya itu kita melihat rambu-rambu ini sebagai aturan. Kalau ada tanda P dicoret seperti ini tuh artinya kan nggak boleh parkir. Tanda panah ke kanan dicoret itu nggak boleh belok ke kanan. Sama dimanapun itu ada aturan. Kalau udah nggak ada aturan, udah namanya anarki. Gereja berkaitan dengan bersikap kritis terhadap media massa melalui dokumen Konsili Vatikan kedua, namanya itu dokumen Intermerifica. Nanti kalian cek ya, apakah benar yang saya bilang itu. Intermerifica artikel 9. Apa yang dibahas di sana? Itu membahas kewajiban-kewajiban para pemakai media komunikasi. Ya, apa yang mereka harus lakukan, bayar pajak kah atau apa segala macamnya. Kemudian ada juga Intermerifica artikel 10. Itu isinya kewajiban kaum muda dan para orang tua sebagai pemakai, penerima, pemberi informasi melalui media sosial. Artinya apa? Semua ada aturannya. Maka kita sebagai remaja yang saat ini sedang belajar, mari belajar menggunakan hati nurani kita, suara hati kita dengan baik, supaya kita juga mampu menggunakan akal budi kita untuk berpikir kritis, melihat segala sesuatu tidak asal terima saja, tetapi butuh dipilah-pilah. Menggunakan media sosial juga secara bijaksana, tidak asal komen saja, tidak asal ucap saja di media sosial, tetapi tetap jagalah, karena rekam digital itu bisa mudah dicari. Ketika sekarang kita sudah memulai di Facebook misalnya, di Facebook kita sudah mulai bicara kotor, menggunakan kata-kata kotor. Ingat, cari kerja susah sekarang. Kalian dicari sejarahnya kehidupanmu seperti apa, di biografinya dicari melalui Facebook, melalui Instagram, ada satu saja kalimat kotor atau segala macam, bakal dipertimbangkan kalian untuk masuk kerja. Intinya apa? Mari sekali lagi kita bijak bersama-sama menggunakan media massa, sehingga benar-benar kita menjadi manusia yang punya sikap kritis dan bertanggung jawab ketika menggunakan media massa. Salam sehat, bye-bye.